Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Andriana dengan NIM J1C022261 akan menjelaskan tentang materi perpajakan yaitu SPT dan SSP. Baiklah, materi pertama yaitu SPT. Pengertian dari SPT yaitu surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pajakan. Selanjutnya yaitu ciri jenis SPT, yaitu ada dua, yaitu SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari 1. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, 3. PPh pasal 23, 4. PPh pasal 25, 5. PPh pasal 26, 6. PPh pasal 4 ayat 2, 7. PPh pasal 15, 8. Pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNB, dan yang terakhir pemungut PPN. Dan yang kedua ada SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi dalam dua kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi dengan 3 jenis formulir yang terdiri dari SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak tahunan. Fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak yaitu terdiri dari pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yaitu selanjutnya penghasilan yang merupakan objek pajak dikenakan PPh bersifat final dan bukan objek pajak. Ketiga, harta dan kewajiban. Keempat, pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yaitu berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sebenarnya terutang, yaitu tentang pengkreditan pajak masukan atau PM terhadap pajak keluaran atau PK, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya. Fungsi SPT bagi petugas pajak yaitu berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Selanjutnya, bentuk dan isi SPT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK titik 03 garing 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 garing PMK titik 03 garing 2014 tentang surat pemberitahuan. Bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 243 garing PMK titik 03 garing 2014, isi SPT masa PPN harus memuat data sebagai berikut. 1. Jenis pajak, 2. Nama wajib pajak serta NPWP-nya, 3. Tanda tangan WP atau kuasa dari WP, keempat jumlah penyerahan, kelima jumlah DPP, keenam jumlah pajak keluaran dan penjualan, ketujuh jumlah pajak masukan pembelian yang bisa dikreditkan, kedelapan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, kedelapan tanggal penyetoran, ke-9 dan data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Selanjutnya, pihak yang wajib mengisi SPT. Pelaporan SPT pajak tahunan wajib dilaporkan oleh seluruh masyarakat yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Persyaratan subjektif dan objektif ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UHPP.
Masyarakat yang wajib melaporkan SPT tahunan merupakan warga negara yang mempunyai pendapatan dengan jumlah di atas pendapatan tidak kena pajak atau PTKP yang ditetapkan senilai 4,5 juta per bulan atau sekitar 54 juta per tahun. Pelaporan SPT tahunan juga berlaku pula bagi setiap wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset di bawah PTKP yang ditetapkan sebesar 500 juta per tahun. Ketentuan pelaporan itu tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Selanjutnya, pembetulan SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 1. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, 2. Pemeriksaan, dan 3. Pemeriksaan bukti permulaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan, pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Selanjutnya, batas waktu penyampaian SPT, yaitu SPT masa saat batas waktu penyampaian paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan atau PPH, SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi atau OP, batas waktu penyampaian SPT ini paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan PPH wajib pajak badan yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya, penundaan penyampaian SPT. Wajib pajak atau orang pribadi atau wajib pajak badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan PPH dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPH. Dengan begitu, untuk SPT tahunan PPH badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni. Sedangkan SPT tahunan PPH orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga tanggal 31 Mei. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Bagi wajib pajak yang telat melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Setiap wajib pajak perlu memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu. Apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat membayarkan pajak. Berikut denda yang harus dibayarkan untuk wajib pajak yang telat melaporkan SPT. Selanjutnya, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dan ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang selanjutnya ada SSP, yaitu pengertian yaitu surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Landasan peraturan SSP tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per -22/PJ/2021 bentuk isi dan tata cara pengisian surat setoran elektronik. Fungsi SSP sendiri yaitu berperan penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai salah satu bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi dari pihak lain yang berwenang. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak yaitu ada dua ya. Salah satunya ada dua, yaitu PPH pasal 4 ayat 2. Pajak yang dipotong oleh pemotong PPH harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pajak yang harus dibayarkan sendiri, pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ada ketetapan lain dari Menkeu. PPH pasal 15 yaitu pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk yang dibayarkan sendiri, maka batas penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.